Langkah Partai Nasdem dalam perpolitikan nasional sudah jelas arahnya sejak mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Selain sering membela Anies Baswedan, Partai Nasdem juga melakukan langkah politik di DPR dengan mengambil sikap abstain pada rapat di gedung DPR. Dalam rapat di gedung DPR Senayan, Jakarta membahas revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang diusulkan masuk program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2023. Namun dalam rapat tersebut, dua partai oposisi, PKS dan Demokrat, menolak untuk disahkan, termasuk partai koalisi pemerintah Nasdem yang bersikap abstain. Anies Baswedan yang melekat dengan julukan Bapak Identitas Politik Indonesia ditetapkan oleh Partai Nasdem menjadi Capres 2024. Sebelumnya dalam Rakernas Partai Nasdem telah menjaring 3 nama kandidat calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Namun keputusan menetapkan Anies Baswedan sebagai calon presiden bagi Partai Nasdem merupakan hak politik partai yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Meski demikian, Partai Nasdem sebagai partai pendukung pemerintah seharusnya dapat bersikap bijak dan objektif dalam melakukan langkah politik. Hanya demi kepentingan politik sesaat, Partai Nasdem mengambil langkah yang sembrono sehingga melukai para pendukungnya yang ikut membesarkan Partai Nasdem. Kini langkah politik Nasdem telah mendapat sorotan dari para pendukungnya dan partai koalisi pemerintah yang dianggap Nasdem telah berkhianat. Bahkan belakangan ini, para politikus senior yang menjadi kekuatan Partai Nasdem sejak berdiri tahun 2011 turut hengkang karena sudah tidak sejalan dengan langkah politik Partai Nasdem. Sebelumnya, banyak para kader Partai Nasdem di berbagai daerah telah mengundurkan diri setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Meski demikian, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh selalu mengklaim Partai Nasdem masih mendukung pemerintah hingga 2024. Namun pada kenyataannya Partai Nasdem mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memperoleh jabatan Gubernur DKI Jakarta dengan menggunakan isu agama.
Dengan langkah politik, Partai Nasdem ini telah memperkuat dugaan publik kalau Partai Nasdem telah menjadi partai oposisi. Maka sudah saatnya Presiden Joko Widodo memutus mata rantai virus politik yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan dengan menggusur 3 menteri Partai Nasdem yang saat ini masih bercokol di pemerintahan.